Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, partisipan yang pertama yang akan kita hadirkan adalah seorang pria yang mengaku hidupnya tertekan akibat perilaku sang istri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam, Mas. Informasi yang kami miliki, Bapak tertekan akibat perilaku sang istri, betul? Betul, Mas Bayu. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Begini, saya merasa rumah tangga saya sudah nggak sehat. Istri saya banyak menuntut. Ya. Lalu? Kadang-kadang tuntutannya tidak masuk akal. Seperti misalnya gimana? Ya, melihat kondisi rumah tangga saya, pekerjaan saya, penghasilan saya, permintaannya terlalu berlebihan begitu, Mas. Jadi apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Saya pengen nikah lagi, Mas. Ya. Bukan artinya nanti akan ada tuntutan baru, Pak? Ya, barangkali istri yang baru nanti bisa membahagiakan saya. Oh, jadi sebenarnya Bapak nggak apa-apa dituntut asal mendapatkan kebahagiaan. Dan itu nggak Bapak dapatkan dari istri Bapak yang sekarang? Begitulah kira-kira, Mas. Sudah coba dibicarakan ke istri? Saya sudah mencoba menasihatinya, tapi sepertinya dia keras hati. Soal keinginan Bapak menikah lagi ini? Saya memang tidak membicarakan sama dia. Saya pikir kalau saya harus minta izin sama dia, pasti dia tidak akan mengizinkan, Mas. Sudah pernah dicoba? Belum, Mas. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan, dengan tanggal lahir 14 Oktober 1967, mendiami nomor rumah 65. Sosok yang tidak pernah merasa puas akan apa yang sudah ia dapatkan. Saya melihat sifatnya yang tidak pernah puas, membawanya ia menjadi orang yang diselimuti hawa negatif. Di sini saya juga melihat sebuah kejanggalan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini yang perlu ia berhati-hati. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini dengan Bapak Sofyan. Betul, Mas. Dengan data tanggal lahir 14 bulan 10 1967 dan nomor rumah 65. Betul. Bapak Sofyan ini merasa tertekan oleh istrinya karena terlalu banyak menuntut dan tidak bahagia. Untuk itu dia menginginkan untuk menikah lagi. Menikah lagi. Tapi memang permasalahannya Pak Sofyan ini belum minta izin dengan sang istri. Kalau dari sisi kemampuan,
beliau merasa sudah cukup mampu dan bisa bersikap adil kalau memiliki istri lagi. Tapi sayangnya sampai saat ini belum pernah dibicarakan ke sang istri. Datang ke sini harapannya sebenarnya saya ingin menikah lagi, begitu kata beliau. Tanggapan kamu gimana, Roy? Ya saya ingin menikah lagi tuh konteksnya bagi saya besar sih dan luas. Maksudnya nikah lagi ini karena memang kebutuhan hasrat kamu kah? Atau memang rakus? Atau memang ada satu perjanjian yang harus dilakukan menikah lagi seperti itu? Sebabnya apa, Pak? Ya begini, seperti yang saya sampaikan ke Mas Bayu tadi, bahwa selama ini istri saya banyak sekali menuntut. Kadang-kadang dia tidak menuruti nasihat saya, Mas. Bayangkan saja, setiap saya pulang kerja, kadang-kadang tidak ada makanan di rumah. Harusnya kan suami pulang kerja, makanan sudah tersedia. Kadang-kadang saya harus masak sendiri. Bapak tapi Bagaimana sudah itu? merasa memberikan nafkah. Sudah. Semua penghasilan saya kasih ke nafkah dia. lahir dan batin. Penghasilan diberi semua. Rasakan lagi kehangatan, Iya. waktu kebahagiaan baru menikah. Iya, terus saya lihat kok Sofian orangnya bosenan ya. Oh, Ini istrinya. Pak, ini yang istrinya Pak Sofyan itu yang mana? Ya Allah, Hah? banyak banget. Pak, ini istrinya ada 5. Iya betul, Mas. Ya pantas aja kagak. Dia mau kawin lagi pantas aja. Udah nggak Pak. boleh. Ya nggak sih? Udah 5, Udah 5 mau nambah 1. mau nambah 1 biar 6, Pak. Betul, Mas. Bukannya setahu saya memang ada hukum soal poligami, tapi kan cuma 4. Dan sekarang setelah 5 ini mau nambah lagi 1. Iya, Mas. Karena Astaga. ya saya sampaikan Mas Bayu tadi, semuanya sudah nggak bisa diatur, Mas. Nggak bisa diatur gimana sih, Mas? Enak aja. Mas tuh yang nggak teratur. Apa ya Lagi lihat kita aja nggak gerbang. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Gak telat. Saya mau nanya nih, tunggu ladies tenang dulu. Datang masa cakep. Kita pikir kita tuh istrinya yang kedua gitu. Iya, ini saya pikir Bapak mau menikah untuk istri yang kedua, Pak. Ternyata Saya ini nggak tahu untuk istri yang ke-6. Salah sih di bapaknya ya. Pak, yang mungkin waktu baru menikah akhirnya sering di tempat Mbak Tara. Tapi yang mungkin Mbak Rifka nih yang kelima ya, sering di tempat Mbak Rifka ya? Iya sering. Boleh pakai mic-nya. Lebih sering di tempat Mbak Rifka. Iya, si Papi lebih sering sama saya. Si siapa? Manggilnya Papi. 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 Tapi kita ini semua loh satu rumah. Satu rumah. Satu ada tinggal satu rumah. Iya, Mas. Satu rumah, Mas. Ya kita nyoba aja supaya baik-baik gitu ya. Pakai mic. Gimana, Mbak? Kita nyoba baik-baik aja di depan papa, tapi kenyataannya kita tuh bertahan gitu loh. Hati tuh nggak bisa nerima kalau papa tuh punya istri sampai 5 begini. Yang pertama saya mau tanya, Mbak Nisa, boleh pinjam mic-nya? Ya kalau sama aku istri pertama itu udah sama sekali udah nggak, jarang tidur di rumah. Karena demi anak ya aku bertahan gitu. Mbak Nisa panggilnya apa? Mas, Beda-beda ya. Kalau Ini, yang kedua Mbak Tara manggil tadi Papa. Papa, iya. Mbak Dina manggilnya apa? Mbak Dina manggilnya apa? aku manggilnya ayah. Ayah. Kalau Mbak Arnita manggilnya Saya abang. Abang. macem-macem ya. Karena ya gitu. Waktu pacarannya tuh dia tuh bisa banget itu mengolok-olok saya. Boleh pakai mic, pinjam dulu. Dioper aja, dioper. Gimana? Jadi manggilnya apa? Abang. Abang. Iya, manggil saya Yayang waktu pacaran. Kalau sekarang? Ya sekarang sama aja jadi kayak mama-mama gitu, dipanggil semuanya rata ada. Oh, Bapak manggil ke semuanya Mama. Iya, Mas. Oh. Saya merinci pada satu hal. Mungkin Pak Sofyan ini berkemampuan lebih untuk membiayai
istri-istri seperti itu. Jadi ini perempuan-perempuan ini sebenarnya dinafkahi awalnya dijanji dan diiming-imingi secara materi Ya ya. betul, diiming-iming emang gitu. Waktu pacaran juga begitu. Nanti saya beliin inilah, beliin itu lah, beliin Waduh. mobil lah. Apa kenyataannya mobil? Boro-boro ada mobil. Hidupnya aja kayak begitu. Kita aja makan. Ya kadang ada, kadang-kadang enggak, gimana? Kayak gitu. Punya anak dikasih lah. Saya kan nggak punya anak, gimana? Ya siapa suruh? Ya. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Makanya usaha dong biar punya anak. Sebentar, sabar. Ibu-ibu, Mbak. Silent please. Mbak. Diperhatiin juga saya. Zamannya anaknya aja selalu diperhatiin. Iya, Mbak. Karena punya anak jadi anak. Tenang. Saya boro-boro diperhatiin juga enggak. Oke, Siap. Mbak Rifka, satu rumah suka kejadian kayak gini nggak nih? Kalau kelihatannya sih emang baik-baik aja kalau di mata orang. Ribut-ribut cekcok kayak begini sering Ya nih di sering rumah? juga. Ya masalah makan lah, masalah mandi lah, masalah ini. Anaknya lah berecetan kemana-mana kalau misalnya lagi nggak ini Hah? ya lagi kemana-mana. Saya juga pusing sebenarnya, pengennya pindah gitu jauh. Tapi disatuin rumah terus. Saya mau tanya sama Mbak Rifka, sebagai istri yang paling muda nih, boleh disampaikan? Mbak Rifka, waktu menikahi Mbak Rifka, itu Pak Sofyan ini mengaku nggak bahwa sudah punya 4 istri sebelumnya? Nggak tahu saya sama sekali. Makanya kaget. Ini kalau di meja makan ya, Nah, ini kumpul semua satu meja makan? Iya. Iya. Semua. Iya. kadang kumpul, kadang enggak sih. Iya. Tergantung, saya juga. Kalau kadang lagi suka kesal kita nggak mau Yang gabung. duduknya paling dekat sama Pak Sofyan yang mana? Ini biasa Ya yang dia. Biasa yang muda. selalu Yang sama yang muda. muda. Gini Mbak, saya mau tanya sama yang Mbak Dina. Mbak Dina waktu pertama kali diajak menikah, Pak Sofyan seperti apa sih di mata Mbak Dina? Dia orangnya baik, Pak. Ke orang tua saja perhatian. Sudah tahu kalau Pak Sofyan sudah punya 2 istri sebelumnya? Belum. Tahunya kapan? Tahunya ya sesudah mau lamaran dia bawa istri pertama sama istri kedua. Kalau lamaran kan masih bisa menolak untuk ambil keputusan, kenapa mau? Ya akunya udah telanjur sayang, telanjur cinta. Jadi mau aja itu jadi yang Ya, ketiga? takut malu-maluin orang tua kan kalau Ya udah karena kalau nggak mereka jadi. itu udah hamil duluan. Oh. Gitu. Iya. Enggak, kata siapa kamu duluan? Ya udah bilang aja, udah hamil duluan. Si ayah itu pengen nikah sama aku karena nggak puas sama dia. Enak aja nggak gitu, puas sama itu. saya. Oh, gitu. Sama Itu saya udah tuh hamil sehari bisa duluan. 5 kali. Apanya? Sampai punya anak hamil 2. Saya bilang juga nggak puas. Jarang-jarang. Ya sekarang udah jarang-jarang dulu tuh. Kalau nggak bisa muasin, jangan begitu. Ya udah saya udah puasin Nggak bakal dia, cuma kawin dianya lagi aja kalau yang dia puas sama merasa kamu. saya Nih, nggak nih, asik nih, kalau nih, nggak puas nih. ngapain dia kawin sama saya. Nih, ya kan masing-masing puas berpikir ya, kalau nggak puas ya, kalau puas kenapa dia minta kawin lagi? Iya. Ya, nah sekarang nih Pak Sofyan mau Ya. kawin lagi berarti nggak Ya, Mas puas Bayu bisa sama lihat, kan? Bisa lihat. ibu-ibu semua. Di sini aja ngomongnya pada kayak begitu. Di rumah pun begitu, Mas. Saya jadi pusing, Mas. Papa tuh selalu ngerayu-ngerayu ya kalau Giran di kamar. Giran di sini aja. Ini ngomongannya kayak begini. Gimana sih Papa? Tapi Nggak saya mau bener tanya Pak, banget. Merasa kalau nggak puas. mau kawin lagi sama yang keempat atau yang kelima, minta izin nggak sama yang sebelumnya, sama istri tua? Minta tapi agak maksa. Minta izinnya sama satu-satu nih. Iya. Kalau saya mah enggak mas, waktu itu dibilangnya katanya dia duda, dia kan nikahnya ke kampung saya. Oh. Makanya waktu dibilangnya saya mah duda. Kalau lagi pertama kali Pengusaha. dia lagi sama saya sendiri, dia bilang dia mau nikah lagi, dia bilang kurang, dia bilang dia ya ibaratnya dia bisa nafkahin, dia bilang gitu kan, dia adil. Oke lah nggak apa-apa, aku terima apa adanya. Nah tapi kalau sampai terus akhirnya nambah lagi, aku juga gimana ya? Kok ini orang kayak gini dikasih sekali minta nambah lagi. Terima ya. Iya, Mbak Nisa kan orang yang mungkin paling lama nih kenal sama Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan emang dari dulu karakternya seperti ini. Maksudnya hobi deket dengan perempuan. sering Enggak, pasak, dari awal pertama itu pernikahan. enggak. Oh. Pas dia kerjaannya agak menanjak sedikit, dia tuh mulai sombong, mulai sama perempuan gitu. Dan begitu diizinin sekali, Terus, keterusan minta izin Iya. lagi. Kenapa dikasih? ya habis gimana ya? Kalau hanya kita nggak kasih dia marah-marah, segala apa dibanting sama dia. Jadi karena merasa terancam akhirnya dikasih. Ya aku bilang ya udah silahkan aja.
Aku udah nggak mau pusing. Si Pak Sofyan ini juga terancam juga dengan kesehatan juga ya. Kalau misalnya lagi apa namanya jantungnya juga pasti akan memompa lebih banyak lagi. Bisa ada masalah di situ kamu lihat ya? Iya, karena juga banyak banget yang harus dipenuhin. Iya, pusing juga. Itu tadi Pak Sofyan bilang katanya alasan untuk dia mau menikah lagi karena istrinya tidak melayani dengan baik, tidak menyiapkan makanan di meja makan. Gak mungkin kayak begitu. Saya tiap hari Itu yang ngomong. Saya melayani Iya, Mas. dia. Ya memang kadang-kadang ketika saya pulang kerja, saya lihat apa? makanan di meja tidak ada. Ada, makanan selalu ada, kita selalu masak. Oh, itu cuma alasan Cuma dia alasan aja nyari gara-gara pengen kawin. Pengen pulang tuh minta dipijitin, bangun tidur minta dipijitin, enak banget. Cari aja tukang pijit tuh. Iya. Emang mau nyari bini tukang pijit? Papa mandi minta disiapin air panas. Udah dasarnya tukang kawin Udah kali Pak. masak, udah Tunggu. dibuasin. Tahan. Aku ada pertanyaan. Dari tadi saya perhatikan kelima bininya itu saling menyerang. Tetapi ada satu orang yang tidak, Rifka, yang paling diem. Ya Apakah karena dia dimanja, itu lagi semuanya terpenuhi hamil. dia. Karena dia merasa udah terpenuhi semuanya. Kalau kita kan masih kekurangan. Kalau kita terpenuhi juga kita nggak bakalan seperti ini. Tapi ketika Rifka udah dimanja, tapi dia malah mau minta menikah untuk ke-6 kali. Ngidam lagi kali tuh, Pak. Ngidam pengen kawin lagi. Ya, ngidamnya kawin bagaimana Emang pertanggungjawabannya? dasarnya aja yang kayak gitu, kegatelan. Kan katanya Rifka yang terakhir dia dimanja karena hamil dan segala macam. Tapi sebenarnya si Pak Sofyan minta kawin yang ke-6 kali kan? Artinya tadi kan, artinya berarti belum puas juga kan? Atau juga mungkin ada kelainan kali ya. Sebentar, ini ibu-ibu semua, kalau Pak Sofyan minta izin untuk menikah lagi, boleh? Enggak, Enak aja mau kawin lagi. Ini aja kita Ini pernah aja ngomong, udah minta nggak dia, adil. kita Ini pecah-pecah aja. yang terakhir berarti. Saya tanya, Becek-becek. Ibu Nisa, boleh? Tidak. Kalau Ibu Tara, Enggak, saya tidak setuju. Kalau dia mau kawin lagi, enak aja mau kawin lagi. Ibu Dina, boleh? Saya juga nggak setuju. Kenapa? Ya udah kebanyakan lah, ngapain? Yang segini aja nggak adil. Arnita, Ibu Arnita. Ya enggak lah Mas, kalau misalnya memang adil kita dipilihin satu-satu rumah, mobil satu-satu, ininya semuanya gaji semuanya rata. Ini apaan disatuin rumah begitu mau nikah lagi gimana sih? Taruh di mana sih Pak? Oke, sabar dulu. Sini ya. Kita aja Mbak Rifka, satu Mbak Kan Rifka. ditaruh di sini ya. Tahan, Jadi Mbak pengen Tara. kawin lagi. Ibu, Baik ya. Mbak Rifka, boleh suaminya menikah lagi? Ya enggak. Kenapa? Ya saya lagi hamil gitu. Saya juga baru kagetnya di sini gitu. Ya ada yang berempat ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Ya jangan sok dah. Tahu kan? Emang. Masa Kita satu tinggal atap serumah, nggak Satu tahu? atap kok nggak tahu sih. Kan kita begini, satu atap. Bilang aja udah puas. Situ baik. Jadi situ maksudnya tinggal di nggak mana? mungkin nggak tahu kalau Pak Sofyan mau menikah lagi begitu. Imut jadi orang. Emang. Waduh. Udah tinggal serumah pernah nggak tahu punya istri 4. Ini saya mau Kamu nanya. cerain udah, aturan mah ngapain kamu? Mau Ini ngaturnya gimana Pak Sofyan? Ya, jadi begini Mas, memang apa ya? Seperti saya katakan tadi bahwa melihat kondisi seperti ini, lihat aja di sini mereka pada mengumbar cuap-cuap, Tahan. membuka aib suami sama sekali. Ini seperti di rumah juga begitu Mas. Apa namanya? Yang satu nyalain yang satu nyalain yang satu. Jadi saya pusing Mas. Terus jadi solusinya nambah lagi Pak? Ya barangkali dengan nambah satu lagi. Itu bukan solusi Pak. Kamu itu gimana sih? Saya boleh minta air nggak? Boleh, Jangan, saya nggak mau disiram lagi orang nih. Minta air untuk minum. kan kalau ngomong Saya mau tanya Mbak Nisa, Lima ya? Mbak Nisa bahagia nggak dengan Pak Sofyan? Bahagia nggak Mbak? Ya pastilah bahagia. Nggak, Dia saya tanya Ibu diturutin Nisa, Ibu semua. Nisa. Ibu Nisa, ibu sebagai istri pertama bahagia nggak dengan suami ibu? Lagi pertama kali bahagia. Yang saya tanya sekarang. Ya sekarang ya habis mau dikata apa ya? Memangnya suami saya udah seperti ini. Ya istri-istri yang mudanya inilah yang kasihan. Kalau kawin lagi
kita udah tua ya, nggak masalah gitu. Udah bobrok ya kalau mesin. Pak, Kita udah nggak Juga dong, kita kan harus jaga badan. Enak Tapi aja kan bilang Pak Sofyan bobrok. ini usianya- Mentang-mentang udah tua. Mbak Harus Tara. jaga badan dong.